Ada hantu tak kasat mata yang kini membayangi Dubai, sebuah ancaman senyap yang tidak diantisipasi siapapun. Untuk pertama kalinya, kilau megah pencakar langitnya menyembunyikan kenyataan yang sangat tidak nyaman. Hotel-hotel mewah beroperasi setengah kapasitas, sementara mal-mal besar yang menjadi simbol konsumerisme kini sepi pengunjung. Bahkan, atraksi legendaris kota ini melaporkan rekor kunjungan terlemah sejak tahun 2020 yang kelam. Saat saya mewawancarai para pekerja di sana, dari resepsionis hingga pemandu wisata, mereka berbisik lirih bahwa keadaan tidak lagi sama. Dubai terasa kosong. Apakah ini hanya perasaan? Atau ada konspirasi angka yang lebih besar? Data terbaru yang saya temukan kini mulai menyalakan alarm bahaya di ruang para petinggi. Data investigasi menunjukkan angka kedatangan pelancong merosot tajam. Tingkat hunian hotel kian menurun, dan yang paling mencemaskan, pengeluaran rata-rata turis terus menyusut. Mengapa destinasi ultra mewah yang tersohor ini mendadak sepi peminat? Mari kita bedah bersama faktanya, agar Anda dan saya bisa melihat gambaran utuhnya. Beberapa bulan terakhir, Dubai mengalami penurunan pengunjung yang signifikan dibanding tahun lalu. Ini memang belum menjadi kehancuran total, namun kemundurannya begitu konsisten hingga para pekerja mulai merasakan dampaknya pada giliran kerja mereka. Otoritas pariwisata tidak merilis kejatuhan yang mengejutkan dalam semalam, melainkan tren penurunan kecil yang terjadi secara perlahan. Dari bulan ke bulan, grafik statistik hanya menunjukkan garis datar atau melandai ke bawah. Pola penurunan perlahan inilah yang sebenarnya membuat para analis keuangan didera kecemasan mendalam. Mari kita cermati angka kedatangan internasional mereka. Tahun lalu, Dubai mendatangkan puluhan ribu pelancong harian saat lonjakan musim dingin. Namun tahun ini, kurva pertumbuhan mereka justru mendatar tanpa pergerakan berarti. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kedatangan anjlok beberapa persen, menandai fase terlemah sejak pemulihan pasca pandemi dimulai. Ini bukan sekedar satu bulan yang buruk, melainkan tanda-tanda kemunduran yang perlahan menyebar di seantero kota bak air surut yang enggan pasang kembali. Berbagai hotel mewah yang dulunya mustahil dipesan saat musim liburan, kini memiliki banyak kamar kosong tak berpenghuni. Wahana wisata yang biasanya dipadati antrean mengular, kini menyajikan pemandangan yang lengang dan sepi. Bahkan akhir pekan di pusat perbelanjaan, yang biasanya menjadi tolok ukur utama kekuatan pariwisata regional, kini terasa jauh lebih tenang. Jadi, apa misteri di balik berhentinya roda emas ini? Investigasi saya menemukan adanya badai faktor yang saling tumpang tindih, dengan alasan pertama yang sangat sederhana, yaitu pergeseran selera pelancong global. Banyak pelancong yang memilih Dubai pada tahun 2022 dan 2023 kini telah mencoret kota ini dari daftar mereka demi petualangan baru di belahan dunia lain. Kota-kota pesaing seperti Istanbul, Doha, Riyadh, bahkan surga baru di Asia Tenggara kini mulai merebut pangsa pasar pariwisata yang selama ini dikuasai penuh oleh Dubai. Faktor musim panas ekstrim memang selalu menekan angka kunjungan. Namun, kejutan pahit justru datang ketika suhu udara mulai mendingin. Lonjakan turis yang biasanya membanjiri kota tidak pernah benar-benar terjadi, menyisakan pemulihan yang lambat dan terasa lesu. Jika kita menelusuri pusat kota, kawasan Marina, hingga wilayah Deira, semua saksi mata memberikan jawaban senada bahwa keramaian itu telah memudar. Angka-angka ini adalah bukti nyata bahwa psikologi pelancong dunia telah bergeser. Bagi yang ingin mendalami dinamika ekonomi global ini, silakan periksa tautan di kolom komentar. Kini, mari kita telusuri mengapa perlambatan ekonomi ini menjadi begitu nyata di lapangan. Jika ada satu lokasi untuk membaca denyut nadi pariwisata Dubai secara akurat, tempat itu adalah gerbang utamanya, yaitu Bandar Udara. Bandara Internasional Dubai yang tersohor dengan kode DXB merupakan pusat transit tersibuk di planet ini. Begitu angka kedatangan melambat sedikit saja, efek domino langsung menghantam seluruh penjuru kota, dari hotel bintang 5 hingga kedai makanan terkecil. Belakangan ini, data bandara mulai menunjukkan sinyal membingungkan, bagai lampu lalu lintas rusak. Beberapa bulan terakhir, arus kedatangan internasional tampak melemah dibanding pertumbuhan masif tahun lalu. Meskipun data ini bukan bencana total layaknya karantina wilayah masa lalu, penurunan bulanan ini sudah cukup membuat kita mengernyitkan dahi.
Volume penumpang tampak stagnan atau bahkan merosot secara perlahan. Pada bulan tertentu, DXB melayani ratusan ribu penumpang internasional lebih sedikit dibandingkan periode sama tahun lalu. Tanda kelesuan yang tidak boleh diabaikan. Keretakan ini menjalar ke sektor pariwisata regional yang menjadi andalan. Wisatawan dari negara Teluk kini berkurang. Pelancong asal Arab Saudi dan Kuwait yang biasanya menghabiskan akhir pekan untuk berbelanja di Dubai, kini lebih memilih destinasi alternatif atau perjalanan domestik yang lebih singkat. Berbagai maskapai rute regional mulai memangkas frekuensi penerbangan mereka. Sebuah sinyal tak terbantahkan bahwa minat pasar sedang mendingin. Fenomena ini diperparah dengan melemahnya penerbangan jarak jauh yang merupakan pilar vital bagi pariwisata Dubai. Turis asal Eropa yang secara historis menjadi penyokong utama pariwisata di sini mulai mengurangi kunjungan mereka sepanjang tahun ini. Ketidakpastian ekonomi di benua biru dan maraknya pencarian destinasi alternatif ramah kantong telah mengalihkan minat mereka ke belahan dunia lain. Bahkan pasar Asia yang sempat melonjak hebat kini mulai jenuh dan menunjukkan penurunan tipis, sementara maskapai mulai bersiap mengatur ulang strategi pertahanan. Pada bagian pertama investigasi ini, kita melihat bagaimana Dubai sedang berhadapan dengan ancaman bayangan yang tak terduga. Gemerlap menara tinggi di sana kini tak lagi mampu menyembunyikan realitas pahit yang sedang terjadi. Tingkat keterisian hotel menurun hingga setengah kapasitas, sementara pusat belanja raksasa mulai kehilangan keramaian pembelinya. Destinasi wisata paling ikonik bahkan mencatat angka kunjungan terburuk sejak tahun 2020. Para pekerja yang saya temui, mulai dari penerima tamu hingga pemandu wisata, mengungkapkan kekhawatiran yang sama bahwa masa kejayaan kota ini sedang goyah. Dubai terasa kosong, dan rangkaian data statistik terbaru kini membuat para eksekutif di kantor pusat mulai panik. Kenyataan di lapangan menunjukkan arus kedatangan pelancong yang terus merosot. Tingkat hunian, kamar hotel menyusut, dan yang paling mengkhawatirkan adalah daya beli para turis di kota ini yang terus melemah. Apa yang mendasari fenomena ini? Mengapa magnet wisata termewah di dunia ini tiba-tiba kehilangan pesonanya? Mari kita telaah data ini lebih dalam bersama agar Anda dan saya bisa melihat gambaran besarnya secara jernih. Selama beberapa bulan terakhir, Dubai mencatatkan penurunan jumlah pelancong yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Meskipun situasi ini belum memicu krisis finansial skala besar, penurunannya yang konsisten telah memengaruhi jam kerja para staf pariwisata secara nyata akibat penurunan bertahap ini. Stagnasi yang terus berulang setiap bulannya menyajikan grafik kunjungan yang jalan di tempat atau merosot tipis. Pola pelemahan bertahap inilah yang memicu kecemasan mendalam di kalangan analis keuangan. Jika kita meneliti angka kunjungan mancanegara, kontrasnya terlihat jelas. Tahun lalu, Dubai menikmati limpahan puluhan ribu turis setiap hari selama puncak musim dingin. Sebaliknya, grafik pertumbuhan tahun ini mendatar tanpa tanda kemajuan berarti. Dibandingkan periode sebelumnya, kedatangan turis merosot beberapa persen, menjadikannya salah satu titik terendah sejak pemulihan pasca pandemi. Kondisi yang diperparah oleh surutnya aktivitas ekonomi kota yang enggan bangkit kembali. Kini, sejumlah resor mewah yang biasanya habis dipesan berbulan-bulan sebelum musim liburan justru memiliki banyak kamar yang kosong. Berbagai wahana ikonik yang dulu mengharuskan pengunjung mengantri berjam-jam, kini menyajikan pemandangan yang lengang tanpa hambatan. Pusat perbelanjaan yang biasanya dipadati warga lokal dan ekspatriat setiap akhir pekan, kini terasa jauh lebih tenang dari biasanya. Apa sebenarnya faktor pemicu di balik kemerosotan mendadak ini? Hasil investigasi menunjukkan pergeseran perilaku konsumen global yang sangat mendasar. Para pelancong yang membanjiri Dubai pada tahun 2022 dan 2023 kini mulai mengalihkan pandangan mereka ke tujuan baru yang lebih menantang. Secara mendasar, pola perjalanan para turis kini jauh lebih menyebar ketimbang hanya berkumpul di satu destinasi populer yang itu-itu saja. Kota besar seperti Istanbul, Doha, Riyadh, hingga destinasi eksotis di kawasan Asia Tenggara sukses merebut porsi pasar pariwisata yang selama ini dikuasai Dubai. Meski penurunan kunjungan saat musim panas ekstrim adalah hal wajar, kejutan tak terduga justru terjadi ketika suhu udara mulai sejuk. Pemulihan kunjungan yang dinanti nyatanya berjalan sangat lambat dan terkesan lesu tanpa tenaga. Jika kita menanyakan situasi ini kepada para pelaku usaha di daerah atau area marina, mereka sepakat bahwa kepadatan kota telah merosot tajam,
membuktikan adanya pergeseran psikologis pelancong dunia. Sebelum kita masuk lebih dalam, jika Anda ingin benar-benar membongkar bagaimana siklus ekonomi ini mencengkram pariwisata global, saya sudah menyiapkan beberapa buku audio luar biasa di kolom komentar atau deskripsi di bawah. Sekarang, mari Anda dan saya soroti mengapa kelesuan ini begitu nyata di depan mata. Waktu sama dengan kutip 0,8 detik kutip. Jika ada satu tempat di mana retakan pariwisata Dubai langsung terlihat tanpa topeng, itu adalah gerbang utamanya, Bandar Udara Internasional Dubai yang legendaris atau DXB. Sebagai salah satu pusat tersibuk di bumi, penurunan sekecil apapun di sini akan memicu efek domino yang mengerikan, mengguncang hotel bintang 5 hingga kedai terkecil di sudut kota. Sinyal yang dikirimkan bandara ini belakangan mirip lampu lalu lintas yang rusak. Data yang saya temukan menunjukkan bahwa arus kedatangan internasional selama beberapa bulan terakhir mulai kehilangan tenaganya jika dibandingkan dengan lonjakan dahsyat tahun lalu. Ini memang belum menjadi kehancuran total seperti masa karantina massal global dahulu. Namun penurunan dari bulan ke bulan ini sudah lebih dari cukup untuk membuat kita waspada. Pergerakan penumpang tampak jalan di tempat atau bahkan mulai merosot ke bawah. Pada bulan-bulan tertentu, DXB mencatat penyusutan hingga ratusan ribu pelancong asing dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebuah tanda mendinginnya pasar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Jangan lupakan juga pariwisata regional yang mulai retak, di mana pelancong dari negara-negara teluk yang menjadi urat nadi kota kini mulai menyusut drastis. Banyak pelancong kaya dari Arab Saudi dan Kuwait yang biasanya menghabiskan akhir pekan mereka untuk berbelanja di Dubai, kini lebih memilih destinasi alternatif atau perjalanan domestik yang lebih singkat. Maskapai yang melayani rute regional pun mulai memangkas jadwal penerbangan mereka, sebuah alarm peringatan nyata bahwa minat pasar sedang mendingin. Di sisi lain, penerbangan jarak jauh juga mendarat dengan membawa penumpang yang jauh lebih sedikit, dan ini sangat krusial. Wisatawan Eropa yang selama ini menjadi tiang penyangga utama pariwisata Dubai mulai mengurangi kunjungan mereka sepanjang tahun ini karena ketidakpastian ekonomi di benua biru. Mereka kini memburu opsi yang lebih murah, sementara pasar Asia yang sempat meledak pasca pandemi kini mulai stagnan dan perlahan mundur. Meskipun Emirates masih berdiri kokoh sebagai raja langit yang mendominasi udara, kenyataan pahit harus dihadapi maskapai lain yang terpaksa memangkas kapasitas kursi mereka. Lonjakan biaya bahan bakar, kelangkaan armada pesawat, serta pergeseran minat penumpang menciptakan rumus yang sangat sederhana namun menakutkan, yaitu lebih sedikit kursi di udara berarti lebih sedikit pelancong yang menginjakan kaki di darat. Memang benar bahwa angka penumpang transit di DXB masih terlihat tinggi, tetapi disinilah letak jebakannya. Orang-orang ini tidak membelanjakan uang mereka untuk kota ini. Jika mereka hanya duduk di ruang tunggu tanpa keluar dari bandara atau menginap, dampak finansialnya bagi ekonomi real Dubai adalah nol besar. Sementara itu, bandara kedua mereka, DWI, memulai musim ini dengan sangat lesu. Penerbangan sewaan dan maskapai murah kini melangkah dengan sangat hati-hati. Sebuah cerminan jelas dari ketakutan yang sedang membayangi pasar saat ini. Jika Anda menyatukan semua kepinan teka-teki ini, kabut misteri itu langsung sirna, karena kelesuan ini nyata-nyata dimulai dari landasan pacu. Penurunan kecil jumlah kedatangan langsung menghantam hotel, pusat belanja, dan tempat wisata, di mana para pekerja kelas bawah merasakan dampaknya jauh sebelum laporan resmi dirilis. Sekarang, mari kita bedah sektor perhotelan yang menjadi termometer asli kota ini, dengan lebih dari 150.000 kamar yang tersedia. Sinyal bahaya di sini mustahil untuk diabaikan begitu saja, karena tingkat keterisian kamar terus merosot dibanding tahun lalu. Pada pertengahan tahun, persentase keterisian kamar anjlok beberapa poin, dan dalam bisnis ini, penurunan kecil itu berarti kerugian finansial yang masif. Hotel yang biasanya beroperasi mendekati kapasitas 100%, kini merosot ke kisaran 70 hingga 75% saja di beberapa kawasan. Properti megah yang dulunya harus dipesan berbulan-bulan sebelumnya, kini menawarkan ketersediaan kamar secara instan. Di balik pintu tertutup, perang harga mulai terjadi sebagai bentuk keputusasaan yang disembunyikan. Kamar kelas menengah ke atas ditawarkan dengan diskon terselubung dan paket menit terakhir demi mengisi kekosongan, sementara hotel bisnis di Barcia Heights tampak sunyi saat hari kerja.
Para petugas kebersihan kini merasakan beban kerja yang jauh lebih ringan. Sementara staf resepsionis hanya bisa berdiri menatap lobi yang lengang karena proses kedatangan tamu melambat drastis. Waktu sama dengan kutip 0,8 detik kutip. Di balik itu semua, investigasi kami menemukan fakta mengerikan lain, yaitu durasi liburan para turis yang menyusut tajam. Dibandingkan rata-rata kunjungan malam yang biasanya mencapai 4 hingga 6 malam, kini turis lebih memilih kunjungan kilat selama 2 hingga 4 malam saja. Hal ini memotong anggaran belanja, makan, dan hiburan secara ekstrim di saat suplai hotel baru terus bertambah, menyisakan kesunyian yang mengekam di lorong-lorong megah yang biasanya bising oleh langkah kaki. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa sekalipun turis tetap datang ke Dubai, cara mereka membelanjakan uang telah berubah secara radikal. Para staf di pusat perbelanjaan dan tempat wisata telah menyadari kejanggalan ini sejak berbulan-bulan lalu. Ingat, kekuatan pariwisata kota ini bukan sekadar mendatangkan manusia, melainkan seberapa lebar mereka membuka dompet di restoran, toko pakaian, dan wahana hiburan. Tahun ini, pola konsumsi tampak sangat defensif, bahkan di kalangan kelas atas sekalipun. Di mall raksasa seperti Dubai Mall, jumlah pengunjung pada hari kerja kini merosot drastis, dan kepadatan akhir pekan pun sama sekali tidak mampu mendekati kegilaan belanja yang biasa kita saksikan pada tahun 2022 atau 2023. Para pembeli kini bertindak layaknya detektif keuangan, menahan diri demi menunggu diskon besar atau sibuk membandingkan harga secara daring sebelum berani menggesek kartu kredit mereka. Meski gerai barang mewah masih bisa bernapas lega berkat segelintir konglomerat lokal dan asing, merek kelas menengah serta mode cepat justru dihantam penurunan volume belanja yang sangat signifikan. Konsumen menolak untuk bersikap impulsif lagi. Fenomena memprihatinkan ini merembet ke sektor kuliner, di mana restoran kasual yang biasanya menjadi andalan turis biasa kini terlihat sunyi senyap, sangat kontras dengan masa jayanya dahulu saat meja makan selalu terisi penuh tanpa jeda sepanjang minggu kerja. Sebagai gantinya, demi bertahan hidup, banyak restoran terpaksa memutar otak dengan menciptakan menu paket hemat dan promosi agresif yang dahulu sama sekali tidak pernah mereka butuhkan. Jika Anda ingin menggali lebih dalam bagaimana kepanikan pasar ini mempengaruhi ekonomi global, saya sarankan Anda memeriksa buku audio penting yang sudah saya siapkan di deskripsi bawah. Anda dan saya tahu bahwa aktivitas ikonis seperti safari gurun dan sewa kapal pesiar mewah masih diminati. Namun jika kita membaca detailnya, kenyataannya mengerikan. Pemesanan kini selalu dilakukan di menit-menit terakhir, dengan ukuran kelompok yang jauh lebih kecil dan tingkat pembatalan sepihak yang melonjak jauh melampaui rekor tahun lalu. Sejumlah agen perjalanan kini terpaksa memotong jadwal operasional mereka atau meluncurkan promo banting harga yang nekat demi menjaga agar arus kas mereka tidak mati total. Ini adalah cerminan dari tren psikologis yang jauh lebih gelap, di mana para pelancong tetap datang namun dengan kecemasan tinggi dan dompet yang terkunci rapat. Inflasi yang meroket tajam di pasar utama Eropa dan Asia telah memaksa para turis ini menjadi akuntan dadakan yang sangat pelit bagi anggaran mereka sendiri. Liburan tetap berjalan, tetapi pengeluaran ekstra untuk makan malam mewah dan belanja kini diawasi dengan sangat ketat, diperparah oleh fluktuasi nilai tukar yang membuat biaya hidup harian di Dubai meroket tak terkendali. Persaingan regional kini menjelma menjadi hiu kelaparan yang siap memangsa pangsa pasar Dubai. Kota-kota ambisius seperti Riyadh, Jeddah, Doha, Oman, hingga destinasi berkembang di Turki dan Asia Tenggara mulai merebut para turis yang biasanya langsung memilih Dubai tanpa berpikir dua kali. Promosi media sosial yang gencar kini memecah fokus audiens secara merata ke seluruh wilayah Teluk, meruntuhkan dominasi absolut yang pernah dinikmati kota ini. Bahkan, sektor hiburan lokal pun mulai merana akibat sepinya taman bermain di pagi hari, berkurangnya antrean wahana di siang hari, dan penurunan tajam pesanan tur helikopter mewah, membuat bisnis harian menjadi sangat tidak menentu dan sulit diprediksi. Mari kita akui kenyataan pahit dari semua data yang telah kita bedah bersama ini, kesimpulannya sangat telat. Dubai memang masih mampu menarik jutaan manusia, namun uang yang mereka keluarkan kini dipikirkan masak-masak dengan penuh ketakutan. Para pekerja di garda terdepan merasakannya setiap hari melalui transaksi yang sepi dan kerumunan yang menyusut, sebuah realitas normal baru yang suram. Kota emas ini tidak hidup dalam gelembung isolasi yang kebal dari krisis global.
karena ekosistem pariwisatanya terikat erat dengan dinamika ekonomi dunia. Saat ini, kekuatan raksasa sedang berkonspirasi untuk menghentikan pertumbuhan tanpa batas Dubai, dimulai dari kebangkitan para tetangganya. Mari kita selidiki realitas sunyi yang mulai merayap di balik megahnya Timur Tengah. Beberapa tahun lalu, Dubai adalah raja tanpa mahkota di sektor pariwisata Teluk. Namun hari ini, Arab Saudi muncul sebagai penantang yang sangat menakutkan. Melalui kota seperti Riyadh dan Jeddah, serta proyek raksasa di sepanjang Laut Merah, miliaran dolar dikucurkan demi membangun kemewahan baru. Para pelancong akhir pekan asal Saudi yang dahulu menjadi pelanggan setia Dubai, kini lebih memilih berlibur di dekat rumah mereka sendiri. Hasil investigasi kami di lapangan menunjukkan perubahan nyata. Antrean hotel memendek, mal terasa lebih sepi, dan kemacetan di tempat wisata mulai berkurang secara drastis. Ancaman tidak hanya datang dari tetangga terdekat, karena wilayah seperti Turki dan Asia Tenggara kini gencar merebut perhatian turis yang mendambakan variasi dengan harga yang jauh lebih masuk akal. Tren global pun berbalik arah melawan Dubai. Gelombang balas dendam liburan pasca pandemi yang sempat meroketkan kota ini pada tahun 2022 dan 2023 kini telah mereda sepenuhnya. Para pelancong sekarang jauh lebih taktis dalam merencanakan perjalanan mereka. Di tengah lonjakan harga tiket pesawat dan biaya penginapan, daya tarik finansial Dubai mulai luntur, membuat destinasi alternatif tampak sangat menggiurkan bagi kantong mereka yang semakin ketat membatasi pengeluaran. Faktor krusial lain yang jarang diungkap ke publik adalah kejenuhan konten digital. Selama bertahun-tahun, Dubai mencengkeram media sosial melalui pameran kemewahan para pembuat konten tanpa henti. Namun kini perhatian publik telah terpecah. Destinasi pesaing menyuguhkan kebaruan visual yang berhasil merebut imajinasi daring, secara perlahan mengikis dominasi media yang dulu begitu mutlak. Jika kita menyatukan semua bukti ini, yang kita saksikan bukanlah kehancuran instan, melainkan pergeseran peta kekuatan yang sangat mengkhawatirkan. Menurunnya jumlah kunjungan, durasi menginap yang memendek, dan dompet yang kian tertutup rapat adalah bukti tak terbantahkan dari berakhirnya sebuah era kejayaan. Sunyinya koridor hotel dan deretan kamar kosong menjadi saksi bahwa arus wisatawan yang dahulu begitu stabil kini berubah menjadi sangat tidak menentu. Meskipun demikian, daya tarik Dubai masih sekuat logam titanium yang sulit dihancurkan. Berbekal infrastruktur futuristik dan mesin pemasaran raksasa, mereka memiliki senjata untuk memukul balik dengan cepat. Namun kelesuan ini adalah tamparan keras yang mengingatkan bahwa mereka tidak bisa lagi hidup santai dari kejayaan masa lalu. Kota ini dipaksa tunduk pada kenyataan pasar global yang kini jauh lebih hemat dan kompetitif. Di tengah persaingan regional yang mulai memperlihatkan taringnya, muncul satu pertanyaan besar di benak kita. Apakah Dubai mampu bangkit? Jawabannya singkat saja, tentu bisa. Jika kita melihat ke belakang, sejarah mencatat bahwa kota ini memiliki daya tahan yang luar biasa tebal terhadap krisis pariwisata. Mereka bangkit dari keterpurukan finansial pada tahun 2008, bertahan di tengah konflik regional, dan melewati badai pandemi global yang melumpuhkan dunia. Kekuatan sejati dari raksasa gurun ini terletak pada kemampuannya untuk mengubah strategi secepat bunglon. Dan tanda-tanda perubahan taktik itu kini mulai tampak di depan mata kita. Agenda kegiatan yang mereka siapkan untuk bulan-bulan mendatang sangat luar biasa padat. Musim dingin kali ini akan dijejali dengan berbagai konferensi internasional, konser musik kolosal, festival olahraga, serta pertemuan bisnis tingkat tinggi dunia. Pertemuan besar inilah yang mendatangkan para eksekutif berkantong tebal untuk memulihkan kerugian bulan sebelumnya dalam sekejap. Jika ini sukses, bisnis hotel dan retail akan pulih sangat cepat. Senjata andalan lainnya adalah konektivitas udara, di mana Emirates dan Fly Dubai terus memperluas jaringan mereka ke Asia dan Eropa Timur demi menarik pasar baru. Maskapai dan mitra wisata kini juga gencar menawarkan paket liburan yang dirancang khusus untuk keluarga serta wisata budaya, sebuah ceruk pasar yang sebelumnya kurang digarap secara maksimal demi meningkatkan angka kunjungan kembali. Kampanye pemasaran mereka di Eropa, Asia, dan Timur Tengah kini tidak lagi melulu menjual kemewahan yang tak tersentuh. Mereka beralih fokus pada nilai nyata, pengalaman unik, serta aksesibilitas yang ramah di kantong.
Kerjasama dengan para pesohor internet kembali digencarkan demi menyegarkan konten di jagat maya secara langsung. Di sisi lain, jaringan hotel mulai memangkas harga secara strategis dengan menawarkan paket hemat tengah pekan tanpa merusak reputasi kelas atas mereka. Oh ya, jika Anda tertarik menyelidiki bagaimana kota-kota besar mengelola krisis citra seperti ini, saya telah menyematkan daftar rekomendasi buku audio yang wajib Anda simak di kolom komentar di bawah ini. Menilik kesiapan operasionalnya, infrastruktur kota ini dirancang khusus untuk menangani lonjakan beban kerja dalam sekejap mata. Bandara, jaringan transportasi publik, serta fasilitas penginapan, mereka mampu menampung arus jutaan manusia tanpa hambatan berarti. Saat gelombang turis kembali memuncak, kota ini siap menyambut mereka dengan mulus demi menjaga reputasi pelayanan kelas 1. Para pekerja di garda terdepan, meski merasakan dampak sepi saat ini, tetap melihat adanya peluang besar untuk bangkit kembali. Fase tenang ini justru memberikan waktu bagi mereka untuk membenahi sistem layanan demi menyambut pasang naik kunjungan berikutnya. Namun, kelesuan saat ini tetap tidak boleh kita remehkan begitu saja. Bila kita telaah lebih dalam, dinamika ini mencerminkan guncangan besar dalam peta perjalanan global dan ketatnya persaingan regional. Dubai memang terasa jauh lebih sepi saat ini, dan masa penyesuaian akan terus berlanjut hingga agenda musim dingin menyuntikkan energi baru. Namun sejarah membuktikan bahwa kota ini selalu mampu bangkit dengan strategi jangka panjang yang matang. Walau para pelaku usaha dan pekerja merasakan pukulan berat sekarang, pemulihan Dubai bukanlah tentang apakah mereka bisa bangkit kembali, melainkan kapan momentum kebangkitan besar itu akan dimulai. Hari ini mereka mungkin sunyi, tapi perjalanan mereka masih sangat jauh dari kata selesai.